Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor dalam kehidupan. Bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor dengan tujuan pembelajarannya antara lain adalah bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian suhu. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam termometer. Yang ketiga, membandingkan antar skala termometer, kalor terhadap suhu dan wujud benda. Yang kelima, mengidentifikasi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan yang keenam adalah menyebutkan pemanfaatan konsep suhu pada makhluk hidup. Selanjutnya adalah bahwa kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, termometer atau suhu, temperatur atau suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda. Jadi benda itu apakah dingin atau panas itu menunjukkan temperatur atau suhu tertentu. Kita lihat di sini, kenapa dikatakan dingin? Karena es bertemperatur rendah. Kemudian di sini api dikatakan panas karena dia bertemperatur tinggi. Jadi temperatur tinggi itu berarti ukuran dingin, sedangkan temperatur rendah adalah berarti itu dingin. Temperaturnya tinggi kalau dia panas. Kemudian bahwa suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sifat yang diukur untuk menyatakan suhu ini disebut sebagai sifat termometrik. Satuan suhu adalah derajat. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur disebut termometer. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif, perlu skala numerik seperti derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, dan derajat Raymond. Zat cair yang biasa digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa. Air raksa digunakan sebagai pengisi termometer. Mengapa dia digunakan sebagai pengisi termometer? Karena raksa memiliki beberapa kebaikan, antara lain yang pertama, air raksa dapat segera mengambil panas benda yang akan diukur, sehingga suhu air raksa segera dapat sama dengan suhu benda yang diukur. Kemudian yang kedua, dapat dipakai untuk mengukur suhu yang rendah sampai yang tinggi, sebab air raksa memiliki titik beku pada minus 30 derajat Celcius dan titik didihnya pada suhu 357 derajat Celcius. Kelebihan yang ketiga adalah bahwa air raksa tidak membasahi dinding tabung sehingga pengukurannya menjadi lebih teliti. Yang keempat, pemuaian air raksa itu teratur, artinya linear terhadap kenaikan suhu kecuali pada suhu yang sangat tinggi. Yang kelima, mudah dilihat karena air raksa itu mengkilap. Dari skala yang ada sekarang, itu telah ditetapkan beberapa skala pada suhu. Antara lain yang pertama adalah pada termometer skala Celcius. Termometer skala Celcius memiliki titik didih air itu 100 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Sehingga rentang suhunya berada pada temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius dan dibagi dalam 100 skala. Kemudian yang kedua, termometer skala Raymond memiliki titik didih air 80 derajat Raymond dan titik bekunya 0 derajat Raymond. Rentang suhunya berada pada temperatur antara 0 sampai 80 derajat Raymond dan dibagi dalam 80 skala.
termometer skala Fahrenheit memiliki titik didih air itu 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Rentang suhunya berada pada temperatur 32 derajat Fahrenheit hingga 212 derajat Fahrenheit dan dibagi dalam 180 skala. Kemudian yang terakhir adalah termometer skala Kelvin. Memiliki titik didih air 373,15 derajat Kelvin dan titik bekunya 273,15 derajat Kelvin. Rentang suhunya berada pada temperatur 273,15 derajat Kelvin hingga 373,15 derajat Kelvin dan dibagi dalam 100 skala. Secara matematis, keempat skala tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk skala termometer, kita lihat skala bawahnya adalah 0, skala atasnya adalah 100. Kemudian termometer reamur, skala bawahnya adalah 0, skala atasnya adalah 80 derajat. Sedangkan untuk skala bawah, untuk Fahrenheit, termometer Fahrenheit adalah 32 derajat, sedangkan skala atasnya adalah 212. Skala bawah itu diambil dari titik lebur es, sedangkan skala atas diambil dari titik didih air. Secara matematis, keempat skala tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi untuk Celsius, kalau berubah menjadi reamur, itu rumusnya bahwa R sama dengan 4/5 C. Artinya bahwa reamur sama dengan 4/5 kali derajat Celsius. Untuk Kelvin, berarti sama dengan K sama dengan derajat Celsius ditambahkan dengan 273. Sedangkan kalau dari Celsius dirubah menjadi Fahrenheit, rumus yang digunakan adalah bahwa F sama dengan 9/5 kali derajat Celsius ditambah 32 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini rumus yang ada. Nah, contoh soal. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius sebesar 100 derajat Celsius. Berapakah suhu benda dalam skala reamur? Kita lihat bahwa rumus dari Celsius dirubah menjadi reamur adalah bahwa R sama dengan 4/5 kali derajat Celsius, sehingga R sama dengan 4/5 kali derajat Celsiusnya adalah 100 ya, kalikan 100 sehingga R-nya sama dengan 80 derajat Celsius. Jadi suhu benda dalam skala reamur itu adalah 80 derajat Celsius. Artinya bahwa suhu benda 100 derajat Celsius nilainya akan sama dengan suhu 80 derajat reamur. Soal yang kedua. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius sebesar 50 derajat Celsius. Apabila dikonversikan ke dalam skala Fahrenheit, berapakah suhu benda tersebut? Kita pakai rumus yang ada tadi bahwa F sama dengan 9/5 derajat Celsius ditambah 32 derajat. F sama dengan 9/5, tadi derajat Celsiusnya adalah 50 derajat, ditambah 32. Sehingga F sama dengan 9/5 kali 50 adalah 90 derajat, sedangkan itu ditambahnya dengan 32 sesuai rumus, sehingga derajat Fahrenheit-nya adalah F sama dengan 90 tambah 32 adalah 122 derajat Fahrenheit. Jadi suhu benda dalam skala Fahrenheit itu adalah 122 derajat Celsius. Arti 122 derajat reamur Fahrenheit ya, ini ada kesalahan Fahrenheit. Jadi 50 derajat Celsius nilainya akan sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Soal yang ketiga. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius sebesar 27 derajat Celsius. Apabila dikonversikan ke dalam skala Kelvin, berapakah suhu benda tersebut? Kita masukkan rumusnya
bahwa K sama dengan C plus 273 derajat. Derajat K sama dengan C-nya adalah 27 derajat ditambah 273 derajat, sehingga K-nya sama dengan 300 derajat Kelvin. Jadi suhu benda apabila dikonversikan dari Celcius ke Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin. Artinya bahwa suhu 27 derajat Celcius nilainya akan sama dengan suhu 300 derajat Kelvin. Ya, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu perpindahan kalor. Kalor berpindah dari satu tempat atau satu benda ke yang lainnya dengan 3 cara. Yang pertama, kalor bisa berpindah secara konduksi. Yang kedua, kalor juga bisa berpindah secara konveksi. Sedangkan yang ketiga, bahwa kalor bisa berpindah secara radiasi. Kita awali untuk yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya perbedaan atau selisih suhu. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut sebagai konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk atau tidak dapat menghantarkan panas itu kita katakan sebagai isolator. Kita lihat contoh konduksi ya. Di sini kalian lihat apabila kalian memiliki logam atau mungkin juga bisa besi ya, batang besi itu misalnya, kalian panaskan di atas api, maka bagian yang kena panas itu panasnya akan merambat atau akan mengalir dari tempat yang tadinya tinggi menuju yang rendah. Jadi di situ saat ujung logam atau ujung besi dipanaskan, maka ternyata bagian yang lain yang tidak dipanaskan pun akan terasa panas karena di situ ada hantaran kalor dari ujung yang kena panas sampai ke tangan kita. Sedangkan yang kedua itu contohnya sendok ya, sendok dibakar, ternyata di bagian yang lain juga merasakan panas karena kalor berpindah secara konduksi. Kita lanjutkan dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Contohnya di sini, air dingin itu kita panaskan di dalam wadah yang terbuat dari logam. Air dingin dengan kerapatan lebih besar di situ ya. Itu ternyata jadi saat yang panas di bawah, ternyata dia air yang kena panas yang di bawah itu dia akan bergerak ke atas, kemudian yang dari atas juga bergerak ke bawah. Jadi di sini air dingin dengan kerapatan lebih besar dia akan turun, sedangkan di sini air panas dengan kerapatan rendah dia akan naik. Sehingga kalor itu berpindah dari bagian bawah ke atas. Itu disertai dengan zatnya, yang berpindah apanya? Airnya ya. Jadi air yang membawa kalor itu dia berpindah, sehingga konveksi ini adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Di sini airnya ternyata zat perantaranya adalah air, airnya juga ikut berpindah, sehingga perpindahan panas ini kita katakan sebagai konveksi. Untuk selanjutnya kita lihat radiasi. Radiasi ini merupakan bahasa lainnya adalah pancaran. Kalor yang sampai ke bumi melewati ruang hampa, di mana pada ruang ini tidak ada materi yang memindahkan kalor, baik secara konveksi maupun konduksi. Itu ternyata panasnya matahari tadi bisa sampai ke sini karena perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi ini adalah dengan cara radiasi atau pancaran. Di sini kita lihat, selain contoh dari pancaran sinar matahari tadi, kita juga bisa melihat di sini api dari kayu bakar yang dibakar tadi.
kita tidak mengenai apinya, tetapi di sekeliling api tadi bisa merasakan panas. Jadi kalau kita sedang kemah, kemudian ada api unggun, ternyata api unggun tadi bisa menghangatkan tubuh kita. Ya, karena apa? Karena dari api unggun itu memancarkan panas. Nah, pancaran ini yang kita katakan sebagai radiasi. Untuk selanjutnya kita bahas tentang kalor. Ya. Kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dalam satuan SI, satuan kalor adalah joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau kal. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 kalori atau 1 kal itu adalah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi pada pembahasan kalori ini nanti kita akan melihat, kita akan membahas tentang bahwa kalor itu bisa mengakibatkan perubahan suhu suatu benda. Kalor juga bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Kalor yang mengakibatkan perubahan suhu benda itu akan menyebabkan kalor itu nanti bisa dibutuhkan atau dilepaskan dalam suatu benda. Rumus matematis yang digunakan adalah bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian untuk kalor yang menyebabkan perubahan benda, nanti kalornya juga bisa diukur berapa kalori yang dilepas atau berapa kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud suatu benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Sehingga rumus yang digunakan adalah Q sama dengan ML atau Q sama dengan MU. Q sama dengan ML itu untuk benda yang melebur atau mencair, sedangkan Q sama dengan MU itu adalah untuk perubahan wujud benda yang mengalami penguapan atau benda yang menguap. Kemudian kalor juga nanti kita akan membahas bagaimana perpindahan kalor. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa perpindahan kalor itu terdiri atas perpindahan dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kalor. Untuk selanjutnya, kita bahas yang pertama bahwa kalor itu ternyata dapat digunakan untuk menaikkan suhu benda. Kita lihat di sini ada beberapa percobaan. Yang pertama itu adalah disediakan air 100 gram, sedangkan yang kedua ada air 200 gram, yang ketiga adalah air 300 gram. Ini percobaan yang pertama. Dari gambar di atas, untuk menaikkan suhu yang sama, ya, jadi 100 gram air, 200 gram air, 300 gram air, untuk menaikkan suhu yang sama pada bejana, berapakah diperlukan kalor paling banyak? Kira-kira kalor yang dibutuhkan paling banyak untuk menaikkan suhu yang sama, airnya sedikit, sedang, dan banyak, kira-kira butuhnya yang mana? Ternyata dari hasil percobaan, itu dapat disimpulkan bahwa semakin banyak massa yang dinaikkan suhunya, semakin banyak pula kalor yang dibutuhkan. Artinya bahwa Q akan sebanding dengan M-nya. Q itu kalor, M itu massanya. Artinya kalau kita memasak airnya sedikit, dengan airnya banyak, untuk menjadi panas, untuk menjadi mendidih, itu ternyata dibutuhkan kalori yang lebih banyak pada air yang jumlahnya lebih banyak. Ya, sehingga Q itu akan sebanding dengan M. Ya, kemudian kita lihat percobaan yang kedua. Di sini ada air 100 gram, kemudian ada minyak 100 gram, dan ada alkohol 100 gram, di mana kalor jenisnya itu berbeda-beda. Untuk air adalah 4.200, untuk minyak adalah 2.200, untuk alkohol adalah 2.400.
Kita lihat di sini bahwa C itu adalah kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang digunakan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius zat. Ternyata dari percobaan tersebut, ya, kita lihat bahwa dari gambar, untuk menaikkan suhu yang sama pada bejana tersebut, kira-kira kalor mana yang dibutuhkan paling banyak jika melihat kalor jenis dari masing-masing jenis zat. Ternyata dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin besar kalor jenisnya, semakin banyak kalor yang diperlukan. Jadi di sini air ternyata membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk dinaikkan suhunya, untuk menjadi panas, dibandingkan dengan alkohol dan juga minyak. Karena apa? Karena air ternyata membutuhkan karena ternyata air itu memiliki kalor jenis yang lebih besar dibandingkan dengan alkohol maupun minyak, sehingga Q akan sebanding dengan kalor jenisnya, ya. Jadi kalau suhunya mau dinaikkan sama itu dari zat yang berbeda, maka zat dengan kalor jenis paling rendah itu dibutuhkan kalor yang paling sedikit dibandingkan dengan kalor untuk benda dengan kalor jenis yang tinggi, karena Q sebanding dengan C. Kita lihat percobaan yang ketiga. Di sini ada 100 gram air, suhunya 20 derajat Celcius, kemudian 100 gram air suhunya 40 derajat Celcius, dan 100 gram air suhunya 60 derajat Celcius. Dari gambar di atas, pada bejana berapakah diperlukan kalor yang lebih banyak sesuai dengan kenaikan suhu pada masing-masing benda. Jadi kalau suhunya tadi berbeda-beda, kira-kira kalornya dibutuhkan paling banyak itu yang mana? Ternyata dari gambar dapat disimpulkan bahwa untuk menaikkan suhu yang lebih tinggi diperlukan kalor yang semakin banyak yang semakin banyak, artinya bahwa Q itu sebanding dengan delta T. Ya, jadi untuk menaikkan suhu 20 derajat Celcius dibandingkan dengan untuk menaikkan suhu 40 derajat Celcius walaupun dengan massa yang sama, atau menaikkan suhu 60 derajat Celcius, ternyata untuk menaikkan suhu 60 derajat Celcius itu dibutuhkan kalor yang lebih banyak dibandingkan untuk menaikkan suhu 40 derajat ataupun 20 derajat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Q itu ternyata juga akan sebanding dengan kenaikan suhu atau delta T. Jadi kesimpulan dari ketiga percobaan tersebut adalah bahwa dari beberapa percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama oleh massa benda, ya di sini M satuannya adalah kilogram. Kemudian ditentukan juga oleh kalor jenis zat atau C, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Juga ditentukan oleh kenaikan suhu atau delta T, satuannya derajat Celcius. Secara matematis dapat dituliskan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Q di sini adalah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepas, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis zat, sedangkan delta T adalah kenaikan suhu. Ya. Kita lihat di sini, Q-nya adalah kalor, satuannya joule, M-nya adalah massa zat, satuannya kilogram atau gram, kemudian C adalah kalor jenis, tadi satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Kita lihat contoh soalnya. 5 kg air yang memiliki suhu 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sampai 75 derajat Celcius? Dari soal kita melihat yang diketahui apa saja ya. Pertama, massa air. Massa air berarti M sama dengan 5 kg. Kemudian kalor jenis berarti C-nya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhunya dinaikkan dari 25 menjadi 50
menjadi 75 derajat. Sehingga delta T-nya adalah 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang diperlukan. Sehingga kita lihat Q. Q itu rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M-nya 5 kg, C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah bahwa Q sama dengan 1.050.000 Joule. Atau kita buat ke kilojoule, dibagi 1000 menjadi 1050 kilojoule. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air tersebut adalah 1050 kilojoule. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Ternyata bahwa kalor itu tidak hanya dibutuhkan untuk menaikkan suhu, tetapi kalor juga digunakan untuk mengubah wujud zat. Di sini misalnya, kalor digunakan untuk mengubah wujud zat. Yang pertama, mengubah wujud dari padat ke cair. Itu biasa kita kenal dengan sebutan melebur. Contohnya, es batu mulai mencair membutuhkan kalor sehingga melibatkan kalor lebur. Kemudian yang kedua adalah menguap. Menguap itu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya air mendidih akan berubah menjadi uap air, itu memerlukan kalor sehingga melibatkan kalor uap. Kalor lebur itu biasanya disimbolkan dengan huruf L besar, sedangkan ini bisa diartikan bahwa kalor lebur itu adalah kalor untuk merubah 1 kg zat dari padat menjadi cair. Kemudian kalau U atau kalor uap itu adalah kalor untuk merubah 1 kg zat dari cair menjadi uap. Kalori yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat, yang pertama untuk melebur. Kalori yang diperlukan adalah Q sama dengan M kali R, di mana Q adalah kalori yang diperlukan, kemudian M adalah massa zat, sedangkan R adalah kalor lebur, sehingga Q sama dengan M kali R. Kemudian untuk menguap juga dibutuhkan kalor. Kalor yang dibutuhkan nilainya adalah Q sama dengan M kali U, di mana Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa zat, sedangkan U adalah kalor uap. Kita lihat ke contoh soal berikut. Ya, di sini ada grafik perubahan suhu terhadap kalor. Kita lihat yang paling bawah, ya. Kita lihat yang paling bawah. Itu awalnya adalah S bersuhu min 10 derajat Celcius. Dia diberi kalor sehingga akan naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Tetapi dia masih belum berubah wujudnya. Jadi saat suhunya naik dibutuhkan kalor. Kalornya sebesar Q1, yaitu Q1 sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah massa S, C-nya adalah kalor jenis S, delta T-nya adalah perubahan suhu dari minus 10 derajat Celcius sampai ke 0 derajat Celcius. Kemudian kita lihat grafik yang kedua, di situ adalah bahwa es dari 0 derajat Celcius berubah wujudnya menjadi air pada suhu yang sama, sehingga dibutuhkan kalor untuk melebur sebesar Q2 sama dengan M kali R. Kita lihat untuk yang ketiga, di situ bahwa air dinaikkan suhunya dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Ternyata saat kita menaikkan suhu air dari 0 sampai 100 derajat Celcius juga dibutuhkan kalor. Kalor yang dibutuhkan di sini kita lihat pada grafik adalah Q3. Q3 nilainya sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa air tadi, C adalah kalor jenis air, sedangkan delta T adalah perubahan suhunya dari 0 sampai ke 100 derajat Celcius. Setelah itu, apabila air tersebut dididihkan terus-menerus, maka air itu akan menguap.
Nah, air yang menguap tadi membutuhkan kalor, yaitu Q4, di mana Q4 sama dengan M kali U. M adalah massa uap air, sedangkan U adalah kalor uap. Itu adalah grafik perubahan suhu terhadap kalor. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Sebuah es batu bermassa 2 kg yang bersuhu min 5 derajat Celcius dipanaskan hingga menjadi air yang suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis es batu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es batu 336.000 Joule per kilogram, sedangkan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor uap airnya adalah 2.262.260.000 Joule per kilogram. Berapakah total energi yang harus diberikan pada es batu supaya suhunya naik 50 derajat Celcius? Dari sini kita harus tahu dulu tahapan-tahapan es yang bersuhu min 5 derajat Celcius berubah menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius. Yang pertama, kalor yang dibutuhkan itu berarti ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, es naik suhunya dari min 5 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Itu memerlukan kalor sebesar Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah massa es, kalor jenisnya, C-nya adalah kalor jenis es, dan perubahan suhunya adalah dari min 5 ke 0. Kemudian yang kedua, es berubah wujud dari padat ke cair. Dia juga membutuhkan kalor. Kalornya sebesar Q sama dengan M kali L, di mana M itu adalah massa es yang berubah menjadi air, L-nya adalah kalor lebur. Setelah melebur, ternyata air itu akan naik suhunya dari 0 ke 50 derajat Celcius. Sehingga itu juga membutuhkan kalor. Besarnya kalor itu sebesar Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah massa air, C-nya adalah kalor jenis air, sedangkan delta T-nya adalah perubahan suhu dari 0 ke 50 derajat Celcius. Sehingga kita bisa menghitung tahapan-tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama, saat es naik suhunya dari min 5 sampai ke 0 derajat Celcius, maka membutuhkan kalor sama dengan Q sama dengan M kali C S kali delta T. M-nya adalah 2 kg, kalor jenis S-nya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T-nya adalah 5 derajat, karena dari min 5 naik ke 0. Sehingga Q-nya adalah 21.000 Joule. Kemudian yang kedua, saat es berubah wujud dari padat ke cair, dia juga membutuhkan kalor sebesar Q sama dengan M kali L. M-nya adalah 2 kg, L-nya adalah kalor lebur, kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Sehingga kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud dari padat ke cair itu adalah 672.000 Joule. Kemudian yang ketiga, itu air naik suhunya dari 0 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Itu memerlukan kalor, yaitu Q sama dengan M kali C delta T. M-nya adalah massa air, C-nya adalah kalor jenis air, delta T adalah perubahan suhu dari 0 ke 50. Sehingga Q sama dengan M-nya 2 kg, kalor jenis airnya 4.200, sedangkan kenaikan suhunya atau perubahan suhunya adalah dari 0 ke 50 berarti 50 derajat Celcius. Sehingga Q-nya sama dengan 420.000 Joule. Total kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es bersuhu min 5 derajat Celcius hingga menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius adalah, kita jumlahkan kalori secara keseluruhan, bahwa Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, sehingga totalnya adalah
21.000 ditambah 672.000 ditambah 420.000. Totalnya adalah 1.113.000 Joule. Kita buat ke kilojoule menjadi 1.113 kilojoule. Atau Q sama dengan 1.113 kJ atau kilojoule. Ya, itu tadi pembahasan kita mengenai materi suhu dan kalor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini mungkin kurang jelas. Nanti bisa kita jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya pada VCon ya, atau video conference dengan kalian semua, sehingga nanti bisa lebih jelas lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.